Terima kasih anak soleh dan soleha yang sudah subscribe, like, dan share YouTube channel Bu Kokom. Yang belum, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan tetap terjaga semangat belajarnya. Walaupun kalian belajarnya masih di rumah, masih secara jarak jauh atau daring. Ayo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa belajar. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah ilmu. Materi kita untuk hari ini adalah tema 7 kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di sekolah, pembelajaran pertama. Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya. Kebersamaan di sekolah. Siti adalah siswa kelas 2 SDN Nusantara 01. Siswa-siswi kelas 2 hidup rukun. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama. Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah. Teman Siti berasal dari beragam suku. Mereka juga menganut beragam agama. Mereka belajar dengan giat dan rukun. Siswa kelas 2 dapat hidup bersama. Ayo anak-anak, kita mengamati upacara bendera. Setiap hari Senin, SD Negeri Nusantara 01 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin seorang siswa. Siti menjadi pemimpin barisan. Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera. Seusai kegiatan upacara bendera, ibu guru akan menyampaikan cerita. Ibu guru akan mendongeng. Siti dan teman-temannya bergegas masuk kelas. Ayo anak-anak, kita berlatih. Simak dan dengarkan dongeng yang akan ibu bacakan. Dongeng fabel yang berjudul Ikan dan Burung. Dengarkan dan simak baik-baik ya anak-anak. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan yang rimbun, hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah ikan dan burung. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya bermula ketika suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu ada seekor ikan yang sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi buah-buahan di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya buah-buahan itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Lalu ikan berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkan buah-buahan yang dilihatnya. Ikan sudah berkali-kali meloncat untuk mencapai buah-buahan itu, namun tidak berhasil. Ia hanya bisa memandangi buah-buahan itu. Saat sedang memandangi buah-buahan itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari di udara. Lalu ikan berpikir, "Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih buah-buahan yang tinggi itu?" kata si ikan dalam hati. Setelah berterbangan, lalu burung hinggap di salah satu dahan pohon
di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Lalu, ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Akhirnya, ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pula si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan buah-buahan, lalu mereka berkenalan. "Hei ikan, apakah kamu menginginkan buah ini?" kata burung. "Iya benar, tapi aku tidak mempunyai sayap sepertimu, sehingga aku tidak bisa terbang bebas di udara untuk mendapatkan buah-buahan yang kuinginkan," jawab si ikan. "Aku juga menginginkan cacing yang berada di dasar sungai, tetapi aku tidak memiliki sirip sepertimu, sehingga aku tidak bisa berenang di air dan mendapatkan cacing di dasar sungai," jawab si burung. Lalu ikan memberikan ide, "Bagaimana jika kamu membantuku mengambil buah-buahan itu dan aku membantumu mengambil cacing-cacing di dasar sungai seperti yang kamu inginkan?" "Wow, ide bagus. Aku setuju," sahut burung. Dan akhirnya ikan mengambilkan cacing-cacing yang ada di dasar sungai. Dan sebaliknya, burung juga mengambilkan buah-buahan yang ada di atas pohon. Dan mereka pun saling membantu, meskipun memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda satu sama lain, tetapi burung dan ikan bisa mendapatkan apa yang ia mau meskipun tidak bisa mencapainya. Anak-anak, bagaimana cerita fabel ikan dan burung? Menarik bukan? Nah, pada cerita fabel tersebut ada pesan moral, yaitu kita harus saling membantu dengan teman, karena kebaikan yang kita berikan akan kembali kepada kita. Jadi kita harus saling membantu dengan teman yang lainnya. Selanjutnya, ayo kita berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Jawab sesuai dengan cerita fabel ikan dan burung yang tadi kalian sudah dengarkan. Ayo anak-anak, kita berdiskusi. Kita akan berdiskusi tentang sikap hidup rukun di kelas. Sikap hidup rukun di kelas, contohnya, sikap hidup rukun di kelas harus selalu kita jaga. Kita harus saling menghormati, bekerja sama, gotong royong dengan teman tanpa membeda-bedakan. Selanjutnya, coba kalian tuliskan contoh sikap hidup rukun di kelas. Misalnya, yang pertama, menolong teman yang sakit. Yang kedua, menjalankan tugas piket bersama-sama. Kemudian, saling menghargai dan tidak membeda-bedakan teman. Jadi, kalian harus bermain dengan semua teman tanpa memilih-milih. Selanjutnya, ayo anak-anak, kita membuat kartu pecahan. Siti dan teman-teman diberi tugas untuk membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga,
dan 1/4, atau 1/2, 1/3, dan 1/4. Ayo perhatikan gambar. Gambar tersebut disebut pecahan karena antara gambar yang diarsir dan gambar yang tidak diarsir memiliki besar yang sama. Dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar. Ingat ya anak-anak, dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar. Coba perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut ini. Gambar yang pertama, pembagian tidak sama besar, berarti ini bukan pecahan 1/2 atau bukan pecahan setengah. Dan gambar yang kedua, pembagian sama besar, ini adalah contoh pecahan 1/2 atau pecahan setengah. Selanjutnya, ayo kita berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Coba perhatikan nomor 1. Perhatikan kumpulan gambar berikut ini. Ada 2 gambar, yang satu diarsir, yang satu tidak. Banyak bangun di atas adalah, ada berapa anak-anak? Ya, ada 2. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan. Coba perhatikan gambar kembali. Jumlah warna biru atau yang diarsir ada 1 dan jumlah semua bangun ada 2. Jadi bangun tersebut bernilai pecahan 1/2 atau setengah. Baik anak-anak, untuk nomor 2 dan nomor 3 kalian bisa berlatih dan mengerjakannya sendiri. Selanjutnya, pilihlah pecahan berikut sesuai gambarnya dengan memberi tanda centang. Ayo anak-anak, diingat, dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar. Jadi kalian perhatikan gambarnya harus sama. Masing-masing harus sama besar. Ibu kasih contoh yang pertama. Di sini ada nilai pecahan 1/2. Kita cari mana gambar yang sesuai dengan pecahan 1/2. Gambar pertama tidak sama besar, berarti ini bukan pecahan 1/2. Gambar selanjutnya adalah sama besar, bentuknya sama besar, berarti ini adalah pecahan 1/2. Gambar ini menunjukkan pecahan 1/2. Kita beri tanda centang. Baik, untuk yang selanjutnya kalian bisa berlatih dan mengerjakannya sendiri. Selamat mengerjakan anak-anak. Ibu guru sering menceritakan berbagai dongeng hewan. Banyak hikmah atau contoh perbuatan baik dari dongeng. Mereka dapat hidup rukun dan menjaga kebersamaan. Ibu guru hari ini mengajarkan tari gerakan kijang. Gerakan dasar tari kijang. Perhatikan gambarnya ya anak-anak. Gerakan yang pertama, berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk. Pandangan lurus ke depan. Gerakan yang kedua, melompat ke kanan dan ke kiri, posisi tangan lurus, jari membuka, posisi badan membungkuk. Gerakan yang ketiga, menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri, posisi kaki jongkok seperti gambar. Baik anak-anak, kalian bisa mencoba gerak dasar tari kijang di rumah bersama keluarga atau saudara kalian. Selamat mencoba anak-anak. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ingat ya anak-anak, kalian harus selalu menjaga kebersihan dengan sering-sering mencuci tangan, atau jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan jauhi kerumunan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.